kemasi barangmu. Besok pagi, saya tak mau melihatmu di rumah ini lagi. Itu kalimat yang dilemparkan ibu mertua saya, tepat di depan seluruh keluarga. Ia mengusir saya demi memberi kamar utama kepada adik ipar yang baru menikah. Malam itu juga, diam-diam, saya hentikan semua aliran uang yang selama ini menghidupi mereka. Keesokan paginya, ibu mertua dan suami panik menelpon. Mereka memohon uang. Saya hanya tertawa pelan. Lalu, saya matikan teleponnya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kita. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar kalian menyimak dari kota mana. Jangan lupa like dan subscribe supaya kanal ini bisa terus menemani malam-malam kalian. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Rahayu. Usia saya 38 tahun. Saya pemilik sebuah usaha catering yang sudah punya nama di Jakarta. Selain itu, saya juga mengelola beberapa unit properti sewaan. Sudah 12 tahun saya membangun semuanya dari nol, sendirian. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tapi selama 7 tahun pernikahan, saya memilih merendahkan diri demi sebuah kata yang bernama keluarga. Rumah yang kami tempati berada di kawasan Pondok Indah. Rumah 2 lantai dengan halaman luas dan pagar tinggi. Setiap meter persegi rumah itu saya beli dengan keringat saya sendiri. Jauh sebelum saya menikah dengan Mas Damar, suami saya. Damar berusia 40 tahun. Dulu ia menjanjikan banyak hal. Sekarang, ia hanya pria yang gengsinya jauh lebih besar daripada penghasilannya. Usahanya bangkrut 3 tahun lalu. Sejak itu, ia tak pernah benar-benar bekerja lagi. Ibu mertua saya, Bu Sukesi, 60 tahun. Seorang perempuan dengan dagu yang selalu terangkat. Ia tinggal bersama kami sejak bapak mertua meninggal. Di matanya, saya bukan menantu yang ia hormati. Saya hanya mesin yang mengeluarkan uang. Lalu ada Wulan, adik ipar saya. Usianya 29 tahun. Beberapa hari lalu, ia baru saja menikah dengan seorang pria bernama Bagas, pengangguran. Sama seperti kakak iparnya. Selama ini, saya yang membayar semuanya. Cicilan rumah, listrik, air, makanan di meja. Bahkan uang jajan Bu Sukesi setiap bulan, semua mengalir dari rekening saya, tanpa pernah ada satupun ucapan terima kasih. Saya pikir, jika saya cukup sabar, suatu hari mereka akan melihat pengorbanan saya. Ternyata, saya salah. Kesabaran saya justru mereka baca sebagai kelemahan. Konflik itu sebenarnya sudah lama tumbuh, jauh sebelum malam pengusiran. Sejak Wulan menikah, suasana rumah berubah. Bu Sukesi memperlakukan putrinya itu bagai seorang ratu. Apapun yang Wulan minta, harus dipenuhi. Dan yang harus memenuhinya, tentu saja, adalah saya. Awalnya hanya hal kecil. Wulan minta dibelikan tas bermerek. Bu Sukesi yang menyuruh saya membayarnya. Lalu Bagas, suami Wulan, mulai ikut menumpang hidup di rumah kami. Ia datang hanya membawa 1 koper dan mulut yang penuh tuntutan. Saya pernah mencoba bicara baik-baik dengan Damar. Saya bilang, rumah ini sudah terlalu penuh. Saya bilang, beban biaya hidup naik 2 kali lipat sejak Bagas datang. Damar hanya menghela napas. Ia berkata pelan, sudahlah, Rahayu, mereka kan keluarga. Jangan hitung-hitungan soal uang. Mudah sekali ia berkata begitu, karena bukan dia yang membayar. Padahal saya tahu, di luar rumah, Damar selalu membanggakan diri. Ia bercerita kepada teman-temannya, seolah seluruh kekayaan ini adalah hasil kerjanya. Ia memakai kartu tambahan yang saya berikan, lalu mentraktir orang-orang demi pujian sesaat. Saya diam. Bukan karena saya tak mampu melawan, tapi karena saya masih berharap pada sisa cinta yang dulu pernah ada. Saya masih ingat satu kejadian, beberapa bulan sebelum malam itu. Saat itu, usaha catering saya sedang mendapat pesanan besar untuk sebuah acara pernikahan. Saya bekerja hampir 2 hari tanpa tidur. Pulang ke rumah dengan tubuh remuk. Saya hanya ingin segelas air hangat dan tempat untuk merebahkan badan. Tapi yang saya temui di rumah adalah Bu Sukesi yang marah-marah. Ia mengomel karena saya pulang terlambat dan tidak sempat memasak untuk Wulan. Damar, suami saya, bukannya membela, justru menyuruh saya minta maaf
kepada ibunya. Malam itu, saya menelan rasa sakit sambil memasak dalam keadaan setengah pingsan. Saat itu, saya berpikir, mungkin inilah harga sebuah keluarga. Mungkin perempuan memang harus mengalah, tapi semakin saya mengalah, semakin mereka meninjak. Kebaikan saya tak pernah mereka anggap sebagai kebaikan. Mereka menganggapnya sebagai kewajiban. Sampai malam itu tiba, malam yang akhirnya merobek habis sisa harapan saya. Suasana ruang keluarga malam itu terasa sangat kaku. Saya duduk di sofa tunggal, kedua tangan saya rapatkan di pangkuan. Di seberang saya, 4 orang duduk berjajar seperti hakim yang sudah menyiapkan vonis. Wulan bersandar manja di lengan Bagas. Bu Sukesi duduk tegak dengan dagu terangkat. Dan Damar, pria yang seharusnya melindungi saya, hanya menunduk menatap ujung sepatunya sendiri. Wulan yang memulai. Suaranya sengaja dibuat merengek. Ia mengeluh bahwa kamar tamu yang ia tempati terlalu sempit untuk pengantin baru. Katanya, ia butuh ruang yang lebih luas. Bagas menimpali sambil menyilangkan kaki. Pria pengangguran itu bahkan berani mengkritik tata letak perabotan rumah saya, seolah ia pemilik sah bangunan ini. Padahal, setiap kursi yang ia duduki, saya yang membelinya. Saya hanya mendengarkan dalam diam. Lalu Bu Sukesi mengambil alih pembicaraan. Suaranya keras dan penuh perintah. Ia menatap saya dengan sorot tajam, lalu menyampaikan inti pertemuan malam itu. Ibu mertua saya menuntut agar saya dan Damar segera mengosongkan kamar utama. Malam itu juga, alasannya, Wulan adalah putri kesayangannya yang harus diperlakukan bak seorang ratu di hari-hari awal pernikahan. Sudah kewajiban seorang menantu untuk mengalah, katanya tajam. Dan sudah kewajiban menantu menuruti kemauan mertua tanpa banyak bertanya. Dada saya terasa sesak. Kamar utama itu satu-satunya tempat saya bisa beristirahat setelah seharian bekerja keras menafkahi mereka semua. Saya menarik napas panjang. Saya berusaha menjaga nada suara saya tetap stabil. Lalu saya menolak. Saya ingatkan mereka semua bahwa rumah ini dibeli dari tabungan saya sendiri, jauh sebelum saya menikah. Saya ingatkan juga bahwa seluruh tagihan bulanan, mulai dari cicilan, listrik, hingga makanan yang mereka makan, semuanya berasal dari kerja keras saya. Saya tidak keberatan Wulan menumpang di kamar tamu. Kata saya, tenang. Tapi saya tidak akan pernah menyerahkan kamar utama saya kepada siapapun. Penolakan saya yang tenang itu justru membuat ruangan seketika memanas. Damar akhirnya mengangkat wajah, tapi bukan untuk membela saya. Dengan wajah merah karena malu ditegur di depan keluarganya, Damar justru menyuruh saya diam. Ia meminta saya menuruti saja perkataan ibunya. Ini hanya soal kamar. Rahayu, jangan dibesar-besarkan, katanya. Mengabaikan fakta bahwa istrinya sedang ditindas di rumahnya sendiri. Saya menatap suami saya dengan kecewa yang teramat dalam. Pria yang dulu berjanji menjaga saya, kini berdiri di barisan terdepan untuk merampas hak saya. Tidak ada lagi rasa hormat yang tersisa di hati saya untuk pria pengecut itu. Kemarahan Bu Sukesi meledak. Ia berdiri. Wajahnya memerah, menahan amarah. Ia merasa harga dirinya sebagai ibu mertua telah diinjak-injak. Jari telunjuknya yang gemetar menunjuk ke wajah saya. Suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan. Kemasi barangmu. Besok pagi, saya tak mau melihatmu di rumah ini lagi. Wulan dan suaminya yang akan menempati kamarmu. Teriakan itu seolah menjadi puncak dari semua penghinaan yang selama ini saya tahan. Tapi anehnya, saya sama sekali tidak merasa sedih. Tidak ada satu tetes air mata pun yang jatuh. Sebaliknya, sebuah rasa lega yang luar biasa justru mengalir di dalam dada saya. Beban berat yang selama ini menekan pundak saya seolah terangkat seketika. Saya membenarkan letak hijab saya dengan gerakan pelan dan penuh wibawa. Lalu saya berdiri. Saya menatap mata ibu mertua saya tanpa rasa takut sedikit pun. Di bibir saya terukir sebuah senyuman tipis. Senyuman yang menyimpan ribuan rencana. Baik, Bu, jika itu memang mau kalian. Tanpa mengucapkan kata-kata lagi, saya berbalik dan berjalan tenang menuju kamar utama. Saya tidak membanting pintu. Saya tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun. Di dalam kamar,
Saya membuka lemari dan mengeluarkan sebuah koper. Saya tidak memasukkan semua barang. Saya hanya mengambil pakaian secukupnya, dokumen-dokumen penting, perhiasan, dan barang berharga yang saya beli dengan uang saya sendiri. Setiap barang yang masuk ke dalam koper itu terasa seperti simbol kebebasan saya yang baru. Saya tidak akan pernah kembali ke rumah ini sebagai pihak yang tertindas. Setelah koper terkunci, saya melangkah keluar. Saya melewati ruang keluarga, tempat 4 orang itu masih berkumpul. Wulan tersenyum penuh kemenangan. Bagas mengusap dagunya dengan gaya sombong. Bu Sukesi melipat tangan di dada, merasa berhasil menaklukkan menantunya. Dan Damar hanya diam. Tak berani menatap wajah saya. Saya tidak menoleh sedikit pun. Saya membuka pintu depan, melangkah keluar, lalu menutupnya rapat di belakang saya. Saya meninggalkan kehidupan lama yang penuh kebohongan itu. Udara malam menyambut saya. Saya berjalan menuju jalan raya, lalu menghentikan sebuah taksi. Saya minta diantar ke sebuah hotel mewah di pusat kota. Di dalam taksi, saya bersandar dengan nyaman. Saya merasakan kebebasan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Lalu, saya keluarkan ponsel saya. Jari-jari saya membuka aplikasi keuangan yang terhubung dengan seluruh rekening saya. Saya menatap layar itu dengan pandangan dingin. Satu persatu, saya matikan sumber kehidupan keluarga suami saya. Sambil menatap layar, saya bergumam pelan di tengah keheningan malam. Mari kita lihat. Seberapa lama kalian bisa bertahan tanpa uang dari saya? Itulah serangan pertama saya. Tapi malam itu, mereka belum tahu apa yang sudah menunggu di pagi hari. Sinar matahari pagi menembus celah jendela rumah Pondok Indah. Bu Sukesi terbangun dengan senyum lebar. Ia meregangkan tubuh, merasa sangat puas. Baginya, semalam ia berhasil mengusir menantu yang selama ini ia anggap terlalu berkuasa. Kini, pikirnya, rumah ini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Ia segera bangkit dan berjalan menuju kamar tamu untuk membangunkan putri dan menantu barunya. Ia mengetuk pintu dengan penuh semangat, memerintahkan Wulan dan Bagas segera memindahkan barang ke kamar utama yang kini telah kosong. Wulan menyambut perintah itu dengan sorak gembira. Ia menarik lengan Bagas, mengajaknya pindah ke kamar yang jauh lebih luas dan mewah. Di dalam kamar utama, Wulan melompat-lompat di atas kasur empuk. Ia mengagumi perabotan bagus yang ditinggalkan kakak iparnya. Bagas tak kalah senang. Ia membuka lemari, meraba bahan kayu yang mahal, dan membayangkan hidup nyaman tanpa perlu bekerja. Keduanya tertawa. Mereka merasa telah memenangkan sebuah pertarungan besar. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa kemewahan yang mereka injak saat ini adalah jebakan yang siap menghancurkan mereka. Sementara itu, di lantai teratas sebuah hotel mewah, saya terbangun dalam suasana yang sangat berbeda. Saya membuka mata, disambut pemandangan kota dari balik jendela kaca raksasa. Tidak ada suara teriakan mertua. Tidak ada keluhan adik ipar. Tidak ada kehadiran suami yang membebani. Saya bangkit, membersihkan diri, lalu duduk di kursi berlengan sambil menikmati sarapan yang diantar langsung ke kamar. Saya menyesap teh hangat perlahan, membiarkan keheningan pagi menyegarkan pikiran sebelum saya melancarkan serangan yang sesungguhnya. Setelah sarapan, saya meraih ponsel. Kini saatnya saya membuka kembali aplikasi keuangan saya. Langkah pertama, saya batalkan seluruh sistem potong saldo otomatis yang selama ini berjalan mulus setiap awal bulan. Saya hapus jadwal pembayaran cicilan rumah, membiarkan tagihan itu menggantung tanpa penanggung. Lalu saya batalkan pembayaran tagihan listrik, air, dan internet. Saya pastikan tidak ada satu keping uang pun dari rekening saya yang mengalir untuk menutupi kebutuhan rumah itu. Saya lakukan semuanya dengan wajah datar, tanpa keraguan, tanpa rasa kasihan. Langkah kedua, saya urus kartu belanja tambahan yang selama ini saya berikan kepada Damar dan Bu Sukesi. Kartu-kartu itu adalah sumber kesombongan mereka di luar rumah. Saya menghubungi layanan pelanggan bank dengan suara tegas. Saya minta pihak bank segera membekukan semua kartu tambahan yang terdaftar atas nama saya. Saya juga minta kata sandi kartu penarikan tunai utama yang tidak sengaja
tertinggal di rumah segera diubah saat itu juga. Setelah bank mengonfirmasi semua permintaan saya telah dilaksanakan, saya meletakkan ponsel di atas meja. Serangan pertama telah saya luncurkan. Kini saya hanya perlu duduk, manis, dan menunggu. Tapi mereka di rumah itu belum tahu. Hari ini akan menjadi hari paling memalukan dalam hidup mereka. Pagi itu, Bu Sukesi bersiap-siap keluar rumah. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, menyemprotkan wewangian yang menyengat, lalu mengambil tas tangan. Pagi ini, ia berencana memesan makanan dalam jumlah besar dari sebuah penyedia catering terkenal. Bu Sukesi berniat mengadakan pesta syukuran besar-besaran untuk merayakan pernikahan Wulan, sekaligus untuk pamer kepada para tetangga. Ia melangkah keluar dengan kepala terangkat, berjalan menuju mesin penarikan tunai, tak jauh dari gerbang perumahan. Sepanjang jalan, ia membayangkan pujian para tetangga saat melihat hidangan mewah yang akan ia sajikan nanti siang. Tiba di depan mesin, Bu Sukesi membuka dompet dan mengeluarkan kartu yang selama ini selalu menyelamatkan hidupnya. Kartu itu sebenarnya milik saya, namun ia merasa berhak menggunakannya kapan saja, karena ia tahu kata sandinya. Dengan senyum percaya diri, ia masukkan kartu itu ke mesin dan menekan 6 angka yang sudah sangat ia hafal. Layar mesin terdiam sejenak, lalu muncul tulisan merah, menyatakan kata sandi salah. Bu Sukesi mengerutkan kening. Ia pikir mungkin salah tekan karena terburu-buru. Ia mencoba lagi, kali ini lebih perlahan. Namun, mesin kembali menolak. Kepanikan mulai merambat di dadanya. Ia coba mengingat-ingat apakah ia salah angka, tapi ia sangat yakin 6 angka itu benar. Dengan tangan mulai berkeringat, ia mencoba untuk ketiga kalinya. Alih-alih mengeluarkan uang, mesin itu justru berbunyi panjang. Layar menjadi gelap. Lalu memunculkan pesan baru yang membuat jantung Bu Sukesi seakan berhenti. Kartu telah ditahan oleh pihak bank. Bu Sukesi memukul layar mesin dengan panik, berteriak meminta kartunya kembali. Namun, usahanya sia-sia. Pada saat yang hampir bersamaan, di sebuah restoran mewah di kawasan perkantoran, Damar sedang duduk dikelilingi rekan-rekannya. Siang itu, dengan bangga, Damar menawarkan diri menanggung seluruh biaya makan siang. Katanya, untuk merayakan keberhasilan kecil yang ia capai. Padahal, ia tak punya keberhasilan apa-apa. Damar berbicara lantang, tertawa lebar, menceritakan berbagai kisah karangan tentang betapa suksesnya hidupnya. Teman-temannya mendengarkan penuh kagum, memesan makanan-makanan mahal tanpa ragu, karena tahu Damar yang akan membayar. Damar merasa seperti raja yang membagikan sedekah. Setelah makan siang selesai, seorang pelayan menghampiri, membawa buku tagihan. Damar mengambilnya dengan gaya acuh, bahkan tak repot melihat jumlahnya. Ia langsung mengeluarkan kartu belanja dan menyerahkannya. Lalu ia kembali mengobrol, seolah tagihan besar itu hanyalah uang receh. Beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali. Wajahnya tampak canggung. Ia menunduk, mendekatkan wajah ke arah Damar, lalu berbisik sopan. Pelayan itu memberitahu bahwa kartunya ditolak. Senyum di wajah Damar lenyap. Ia merasa ada yang salah, tapi berusaha menutupinya dengan tawa kecil. Damar bilang, mungkin ada gangguan pada mesin. Lalu ia keluarkan kartu lain dengan tangan yang mulai gemetar. Pelayan mengangguk dan pergi. Damar tak lagi fokus pada obrolan. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Tak lama, pelayan kembali dengan wajah lebih tegang. Kali ini ia menyatakan kartu kedua pun ditolak karena telah diblokir. Percakapan di meja itu berhenti. Semua teman Damar menatapnya penuh tanda tanya. Damar mematung. Wajahnya pucat. Ia merogoh dompet dan tidak menemukan selembar uang tunai pun yang cukup untuk membayar. Di tengah tatapan menyelidik dari rekan-rekannya, Damar menelan ludah dengan susah payah. Ia menanggung rasa malu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Tapi ia belum tahu ini baru permulaan. Hari itu juga, matahari bersinar sangat terik. Di dalam kamar utama yang kini ditempati pengantin baru, mesin pendingin ruangan tiba-tiba mengeluarkan dengungan sebelum akhirnya mati. Layar televisi besar di ruang tengah ikut padam. Kipas angin berhenti berputar. Lampu-lampu di seluruh penjuru rumah mati serentak. Suasana yang tadinya bising oleh suara televisi kini berubah menjadi keheningan yang mencekam. Wulan
yang sedang berbaring santai. Langsung terbangun. Dengan wajah bersungut-sungut, ia mengipasi wajahnya dengan tangan, merasakan udara kamar yang cepat berubah panas. Jaringan internet juga terputus, membuat ponselnya kehilangan koneksi. Bagas, yang sedang asik bermain game di ponsel, langsung mengumpat. Ia membanting ponselnya ke kasur dan menatap istrinya dengan tatapan menyalahkan. Wulan mencoba mencari tahu. Ia menekan saklar lampu berkali-kali, tapi tidak ada reaksi. Ia keluar kamar dan melihat meteran listrik di dinding. Layar kecil pada meteran itu menunjukkan angka 0. Pulsa listrik telah benar-benar habis. Wulan berteriak memanggil ibunya. Tapi ia teringat, Bu Sukesi sedang pergi mengambil uang. Ia kembali ke kamar dengan tubuh bersimbah peluh. Mendapati suaminya duduk di tepi ranjang dengan wajah ditekuk. Mengeluhkan betapa buruknya fasilitas di rumah yang katanya mewah ini. Tak lama, terdengar suara langkah terburu-buru dan bantingan pintu depan. Bu Sukesi masuk dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi dahi dan lehernya. Bukan hanya karena cuaca panas, tapi karena kepanikan luar biasa yang menggerogoti kepalanya. Wulan menghampiri ibunya, hendak mengeluhkan listrik yang mati. Namun kata-katanya terhenti saat melihat ibunya menjatuhkan diri ke sofa. Bu Sukesi memegangi dada dengan suara serak. Ia menceritakan bahwa mesin penarikan tunai telah menelan kartunya. Ia tak punya uang tunai, bahkan untuk membeli sebotol air minum pun ia tak sanggup. Bu Sukesi menangis meratapi nasibnya. Ia sadar, tanpa kartu itu, ia tidak bisa membayar sisa pesanan makanan untuk syukuran besok. Di tengah kepanikan ibu dan anak itu, pintu rumah kembali terbuka. Damar melangkah masuk dengan wajah memerah, napas memburu, dan kemeja basah oleh keringat. Ia baru saja mengalami kejadian paling memalukan sepanjang hidupnya. Setelah kartunya ditolak berkali-kali di restoran mewah itu, Damar terpaksa memohon kepada salah satu bawahannya untuk menanggung seluruh tagihan. Bawahan itu memang membayar, namun dengan tatapan merendahkan dan senyum mengejek yang membuat harga diri Damar hancur berkeping-keping. Sepanjang perjalanan pulang, ia menumpang kendaraan umum karena tak punya uang untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Damar menahan amarah yang mendidih. Begitu sampai dan mendapati rumah gelap serta panas menyengat, amarahnya langsung meledak. Damar menendang meja kecil di ruang tamu hingga terjungkal, membuat Bu Sukesi dan Wulan terlonjak. Ia mengacak-acak rambutnya dengan frustrasi, berteriak mempertanyakan mengapa rumah ini seperti neraka. Bu Sukesi dengan terbata-bata menjelaskan bahwa listrik mati karena pulsanya habis, dan ia tidak bisa membeli pulsa baru karena kartunya ditahan mesin. Mendengar itu, otak Damar mulai merangkai kepingan kejadian hari ini. Kartu belanjanya yang diblokir, kartu ibunya yang ditelan mesin, pulsa listrik yang tiba-tiba habis, internet yang terputus. Hanya ada satu orang yang punya kuasa penuh atas semua itu. Hanya ada satu orang yang mampu memutus seluruh urat nadi kehidupan keluarga ini dalam sekejap. Orang itu adalah perempuan yang semalam mereka usir dengan penuh kesombongan. Kesadaran itu menghantam Damar dengan keras. Ia segera merogoh saku, mengeluarkan ponsel dengan tangan gemetar. Ia mencari nomor saya, lalu menekan tombol panggil. Suara nada sambung terdengar lambat, menambah ketegangan yang merayap di ruang tamu yang gelap. Bu Sukesi mencengkeram lengan putranya, menyuruh Damar menyalakan pengeras suara agar ia bisa ikut bicara. Wulan dan Bagas berdiri di ambang pintu kamar, mengamati adegan itu dengan tatapan cemas. Mereka semua tiba-tiba menyadari betapa bergantungnya hidup mereka pada perempuan yang selalu mereka anggap rendah. Malam itu, di kamar utama yang gelap dan pengap, Wulan menatap Bagas dengan penuh harap. Ia memohon suaminya untuk berbuat sesuatu, mengeluarkan uang tabungan, atau setidaknya mencari pinjaman. Tapi Bagas hanya diam. Pria itu tak punya apa-apa. Tabungan yang dulu ia banggakan di depan Wulan ternyata hanyalah kebohongan. Ia menikahi Wulan justru karena mengira keluarga ini kaya raya. Untuk pertama kalinya, retak muncul di antara pengantin baru itu. Wulan menyadari bahwa pria yang ia nikahi
sama tak bergunanya dengan kakak dan ibunya. Pertengkaran kecil mulai pecah di tengah panasnya kamar tanpa pendingin udara. Suara mereka bersahutan dengan keluhan Bu Sukesi di ruang depan. Rumah megah itu, dalam semalam, berubah menjadi sarang pertengkaran. Sementara itu, di dalam kamar hotel yang sejuk, saya sedang duduk bersandar membaca sebuah buku. Suara dering telepon memecah keheningan. Saya melirik layar. Nama suami saya tertera di sana, berkedip-kedip meminta perhatian. Saya biarkan telepon itu berdering hingga hampir mati, menikmati setiap detik kepanikan yang pasti sedang dirasakan pria di ujung sana. Tepat sebelum panggilan terputus otomatis, saya angkat. Saya tidak mengucapkan salam, saya hanya mendengarkan suara napas tergesa-gesa dari seberang. Lalu, terdengar suara rebutan. Rupanya, Bu Sukesi merampas telepon dari tangan putranya. Wanita tua itu berteriak dengan nada tinggi, mencampur marah dan panik. Beraninya kau melakukan ini? Kenapa semua kartu diblokir? Kenapa listrik mati dan rumah ini panas? Kau sengaja mau membuat kami menderita. Kirim uang sekarang juga, detik ini. Atau aku akan mencari ke tempat kerjamu. Alih-alih merasa terancam, saya justru tersenyum lebar. Saya tutup mulut menahan tawa. Namun akhirnya, tawa itu meledak juga. Suara tawa saya terdengar lepas, namun sangat dingin. Saya tertawa cukup lama, membiarkan mereka di seberang sana mendengarnya. Saya menikmati penderitaan mereka. Setelah tawa saya mereda, saya memperbaiki posisi duduk. Mata saya menatap lurus ke pemandangan kota di luar jendela, dengan suara yang sangat tenang, namun penuh bisa. Saya memberikan jawaban yang akan selalu terngiang di telinga keluarga itu. Bukankah semalam ibu sendiri yang mengusir mesin pencetak uang ini? Bukankah ibu yang bilang tidak ingin melihat saya lagi di rumah itu? Saya berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Perlu ibu ingat, rumah itu berdiri dan menyala karena uang saya. Semua makanan yang masuk ke perut kalian dibeli dengan keringat saya. Mintalah uang pada anak laki-laki ibu yang gengsinya setinggi langit. Atau mintalah pada menantu baru ibu yang gagah berani merebut kamar saya. Selamat menikmati rumah yang gelap, Bu. Dan jangan pernah menghubungi saya lagi. Tanpa menunggu bantahan, saya tekan tombol merah. Panggilan terputus dengan bunyi klik singkat. Saya segera membuka pengaturan ponsel. Saya blokir nomor damar, Bu Sukesi, Ulan, dan semua kerabat suami yang mungkin ikut campur. Lalu, saya letakkan ponsel, menghela napas panjang, dan merasakan kedamaian yang luar biasa mengalir ke dalam tulang-tulang saya. Sementara itu, di rumah Pondok Indah, penderitaan mereka justru bertambah. Siang itu, sebuah mobil box dari penyedia catering tiba di depan rumah. Mereka datang menagih sisa pembayaran pesanan syukuran yang sudah terlanjur Bu Sukesi pesan kemarin. Di depan para tetangga yang mulai berkerumun, petugas catering itu menuntut pelunasan dengan suara keras. Bu Sukesi tak punya uang sepeser pun. Wajahnya yang biasa terangkat tinggi, kini tertunduk malu. Para tetangga yang selama ini ia banggakan, kini berbisik-bisik, menertawakan keluarga yang 2 hari lalu masih sombong itu. Bu Sukesi mengusir petugas catering dengan kasar, tapi rasa malu sudah menempel di wajahnya. Belum reda satu masalah lain datang. Sore harinya, 2 orang petugas dari perusahaan pembiayaan mengetuk pintu. Mereka datang untuk menarik mobil yang selama ini dipakai Damar. Ternyata cicilan mobil itu pun dibayar dari rekening saya lewat potongan otomatis yang sudah saya hentikan. Damar mencoba menahan, memohon, bahkan berteriak, tapi petugas itu hanya menunjukkan dokumen, lalu membawa pergi mobil yang selama ini menjadi simbol kebanggaan Damar. Pria itu hanya bisa berdiri di tepi jalan, menatap mobilnya hilang di tikungan, sambil para tetangga menyaksikan kejatuhannya satu persatu. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka tidur dalam rumah yang gelap dan panas, dengan perut lapar dan harga diri yang remuk. Mereka mulai mengerti bahwa segala kemewahan yang mereka nikmati selama ini ternyata tak pernah benar-benar menjadi milik mereka. Dan saya di kamar hotel yang sejuk justru baru memulai. Tepat saat itu, ponsel saya kembali bergetar. Kali ini bukan dari keluarga suami, melainkan dari nomor pengacara pribadi saya, Pak Tono. Saya tersenyum tipis.
Inilah serangan kedua, serangan yang sesungguhnya. Suara Pak Tono terdengar tenang dan terkendali di seberang. Ia mengabarkan bahwa semua dokumen yang saya minta sudah siap. Surat-surat itu sudah ia urus diam-diam sejak beberapa minggu lalu, sejak saya merasa firasat buruk akan datang. Pak Tono mengingatkan satu hal yang selama ini tidak pernah diketahui keluarga suami saya. Rumah di Pondok Indah itu, sejak awal, hanya tercatat atas satu nama saya. Tidak pernah ada nama Damar di dalam sertifikat itu. Tidak ada satupun nama keluarganya selama 7 tahun. Mereka tinggal di sana, makan di sana, tidur di sana, dengan keyakinan bahwa itu rumah keluarga. Padahal secara hukum, mereka hanyalah penumpang yang tidak pernah membayar. Saya minta Pak Tono melakukan satu hal. Saya minta ia menyiapkan surat pemberitahuan resmi bahwa seluruh penghuni rumah itu harus segera mengosongkan bangunan karena pemilik sah telah mencabut izin tinggal mereka. Pak Tono menyanggupi. Ia bilang, surat itu akan diantar langsung oleh stafnya, ditemani 2 orang petugas. Esok pagi, saya tutup telepon. Saya tatap kembali pemandangan kota. Esok pagi, semua akan berubah selamanya. Pagi itu, suasana rumah Pondok Indah masih kacau. Listrik mati, udara pengap. Kulkas yang isinya membusuk mengeluarkan bau tak sedap. Bu Sukesi duduk lemas di sofa. Wulan menangis di sudut kamar. Mengeluh tak bisa mandi, karena air pun tak mengalir. Bagas mengurung diri, kelaparan. Karena tak ada lagi makanan, dan tak ada uang untuk membeli. Damar mondar-mandir seperti orang gila. Mencoba menghubungi saya berkali-kali, hanya untuk mendapati nomornya telah diblokir. Lalu, terdengar ketukan tegas di pintu depan. Damar membuka pintu dengan harapan itu saya yang datang membawa uang. Tapi yang berdiri di sana bukan saya, melainkan seorang pria berpakaian rapi, ditemani 2 petugas, membawa map berisi dokumen. Pria itu memperkenalkan diri sebagai staf dari kantor pengacara. Dengan sopan namun tegas, ia menyampaikan maksud kedatangannya. Ia menyerahkan sebuah surat resmi kepada Damar. Damar membaca surat itu dengan tangan gemetar. Wajahnya yang tadinya berharap perlahan berubah menjadi pucat pasi. Bu Sukesi merebut surat itu, membacanya, lalu menjerit tak percaya. Surat itu menyatakan dengan jelas, hitam di atas putih, bahwa rumah yang mereka tempati adalah milik Sah Rahayu seorang. Surat itu memerintahkan seluruh penghuni untuk segera mengosongkan rumah dalam waktu 2 kali 24 jam. Ini tidak mungkin, teriak Bu Sukesi. Ini rumah keluarga. Ini rumah anak saya. Staf pengacara itu hanya menggeleng tenang. Ia menjelaskan bahwa di dalam sertifikat tidak pernah ada nama Damar. Tidak pernah ada nama siapapun selain Rahayu. Secara hukum, mereka tidak memiliki hak apapun atas bangunan itu. Damar terduduk di lantai. Tubuhnya lunglai. Baru sekarang ia mengerti betapa fatal kesalahan yang ia lakukan. Ia telah ikut mengusir satu-satunya orang yang menjadi penyangga seluruh hidupnya. Ia mengusir pemilik tanah tempat ia berpijak. Wulan menangis histeris. Bagas, yang merasa tak punya ikatan apa-apa dengan rumah itu, justru diam-diam mulai memikirkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Hari berganti. 2 hari berlalu begitu cepat. Dan ketika batas waktu habis, mereka benar-benar harus keluar. Dengan barang seadanya. Keluarga yang 2 hari lalu masih merasa berkuasa itu kini melangkah keluar dari gerbang Pondok Indah, menjadi orang-orang tanpa tempat tinggal. Kehancuran keluarga itu tidak berhenti sampai di sana. Justru di sanalah ia baru dimulai. Mereka terpaksa mengontrak sebuah rumah petak sempit di pinggiran kota. Dari rumah megah berhalaman luas, kini mereka berdesakan di ruang yang pengap dan bocor saat hujan. Tabungan mereka yang ternyata selama ini hanya remah-remah, cepat habis. Damar yang dulu sombong, kini harus menelan harga dirinya. Ia mencoba melamar pekerjaan, tapi tak ada yang menerima pria berusia 40 tahun tanpa keahlian dan tanpa pengalaman kerja nyata. Akhirnya, ia terpaksa menjadi pemulung, memunguti barang bekas, dengan upah yang hanya cukup untuk membeli beberapa bungkus nasi murah. Rasa putus asa menyelimuti hati Damar setiap hari.
Ia membenci kemiskinan ini. Tapi yang paling ia benci adalah dirinya sendiri. Dirinya yang terlalu pengecut untuk membela perempuan yang dulu sangat mencintainya. Penderitaan paling nyata dialami oleh Wulan. Perempuan yang selalu bermimpi hidup seperti putri raja itu, kini menghadapi kenyataan paling pahit. Bagas, suaminya, kabur. Pria itu mencuri seluruh perhiasan Wulan, lalu menghilang tanpa jejak. Ternyata, sejak awal, Bagas hanya benalu yang menanti kesempatan. Tanpa ijazah tinggi dan tanpa keahlian, Wulan hanya bisa melamar sebagai pelayan dan tukang bersih di sebuah rumah makan yang sibuk. Setiap hari, dari pagi hingga larut malam, ia berdiri berjam-jam dengan kaki bengkak. Ia mengenakan seragam yang kotor oleh cipratan minyak, membersihkan sisa makanan orang lain, dan mengepel lantai yang lengket. Tidak jarang, Wulan dimaki pelanggan yang tak sabar atau ditegur keras oleh pengelola karena kerjanya dinilai lambat. Keangkuhannya hancur berkeping-keping setiap kali ia harus menundukkan kepala dan meminta maaf kepada orang asing demi mempertahankan pekerjaan yang gajinya tak seberapa. Suatu malam, Wulan pulang ke rumah petak dalam keadaan sangat lelah dan penuh amarah. Begitu membuka pintu, ia melihat Damar duduk melamun di dinding. Sementara Bu Sukesi terbatuk-batuk di atas kasur. Emosi Wulan yang sudah di ujung tanduk seketika meledak. Ia membanting tasnya ke lantai. "Cari kerja, Kak. Jangan cuma melamun seperti orang gila," bentaknya. "Aku lelah setengah mati melayani pelanggan seharian. Sementara kakak cuma duduk, menghabiskan jatah makanan yang kubeli." "Kau laki-laki macam apa?" Damar tidak terima dibentak adiknya. Pertengkaran hebat pun tak terhindarkan. "Dayamite, Wulan. Ini semua gara-gara kau," balas Damar dengan urat leher menegang. "Kalau saja kau tidak merengek minta tinggal di kamar utama malam itu. Kalau saja kau tidak menikahi laki-laki benalu yang membawa kabur hartamu, kita semua tidak akan berakhir di tempat sampah seperti ini. Kaulah pembawa sial keluarga ini." Mereka saling meneriakan kata-kata kebencian, saling menyalahkan atas kemalangan yang menimpa. Bu Sukesi mencoba melerai dengan suara serat, memohon kedua anaknya berhenti. Namun suaranya tenggelam di tengah teriakan saling benci itu. Keributan itu membuat para tetangga memukul dinding pemisah, menyuruh mereka diam. Wulan akhirnya jatuh terduduk di lantai dingin, menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya. Ia tak pernah menyangka keesokan harinya, di tempat kerjanya, ia akan dihadapkan pada sebuah pertemuan yang menjadi hukuman batin paling menyakitkan sepanjang hidupnya. Keesokan paginya, Wulan berangkat bekerja dengan mata bengkak dan sisa sakit hati yang masih mengganjal di dada. Siang itu, rumah makan tempatnya bekerja sangat ramai. Pelanggan datang berbondong-bondong saat jam istirahat. Wulan bergerak ke sana kemari dengan napas terengah-engah, membawa nampan berisi piring-piring kotor. Keringat membasahi dahi dan punggungnya, sementara seragamnya mulai lusuh. Saat ia sedang sibuk membersihkan noda di meja sudut, pengelola rumah makan memanggilnya dengan suara setengah berteriak. Pengelola itu memerintahkan Wulan segera merapikan penampilan dan bersiap melayani sebuah rombongan tamu penting yang baru saja memesan meja paling besar di bagian dalam. Wulan hanya bisa mengangguk. Ia menyeka keringat dengan punggung tangan, lalu berjalan tertatih menuju area itu sambil membawa buku menu. Rombongan tamu penting itu masuk dengan langkah percaya diri, diiringi sapaan hormat dari para penyambut tamu di pintu depan. Mereka adalah sekumpulan petinggi perusahaan, mengenakan pakaian rapi, terlihat sangat makmur. Di barisan paling depan, berjalan sosok pemimpin mereka. Seorang perempuan berhijab yang memancarkan pesona luar biasa. Wulan berdiri di samping meja kosong, menundukkan pandangan, menunggu para tamu mengambil tempat duduk. Namun, ketika perempuan berhijab itu duduk di kursi utama, tepat berhadapan dengan tempat Wulan berdiri, jantung Wulan seakan berhenti berdetak. Ia mengangkat wajah perlahan, dan seketika darahnya terasa menyusut habis dari ujung kepala hingga ujung kaki. Perempuan yang duduk di hadapannya tersenyum ramah kepada rekan-rekannya dengan penampilan teramat anggun. Adalah saya, Rahayu, mantan kakak ipar yang dulu selalu ia remehkan
dan ia usir dari rumahnya sendiri. Mata kami bertemu selama beberapa detik. Saya menghentikan sejenak percakapan dengan rekan kerja, menatap ke arah Wulan. Tidak ada keterkejutan di wajah saya, hanya sorot mata yang sangat tenang. Namun, memiliki daya hancur yang luar biasa. Tangan Wulan mulai bergetar hebat, hingga buku menu nyaris lepas dari genggamannya. Ia ingin berbalik. Ia ingin berlari menjauh dan bersembunyi di ruang belakang. Namun kakinya seakan menempel di lantai. Ia teringat ancaman pemecatan jika berani meninggalkan tamu penting begitu saja. Dengan sisa keberanian dan rasa malu yang menggerogoti jiwanya, Wulan memaksa diri membagikan buku menu kepada setiap orang di meja. Saat ia meletakkan menu di hadapan saya, Wulan menundukkan kepala dalam-dalam. Tak berani mengucapkan sepatah kata pun selama hampir 1 jam penuh. Wulan harus menelan kepahitan yang tak ada ujungnya. Ia mondar-mandir menyajikan berbagai hidangan, menuangkan minuman, dan menuruti setiap permintaan tamu di meja itu. Saya bersikap sangat wajar. Saya berbicara panjang lebar soal urusan bisnis bersama rekan-rekan. Seolah sosok pelayan lusuh yang melayani saya hanyalah angin lalu. Namun bagi Wulan, setiap detik keberadaan saya di sana adalah siksaan batin yang luar biasa. Ia menyadari betapa jauh jarak antara dirinya dan saya sekarang. Saya duduk di tempat yang begitu dihormati, sementara dirinya hanyalah pesuruh yang tak punya nilai. Kenyataan bahwa saya telah memenangkan pertarungan hidup ini dengan telak membuat dada Wulan sesak menahan tangis. Setelah selesai bersantap dan membicarakan urusan pekerjaan, saya meminta nota tagihan. Wulan berjalan mendekat, membawa nampan kecil berisi nota. Tangannya gemetar. Saya mengeluarkan dompet, mengambil beberapa lembar uang bernilai besar, dan meletakkannya di atas nampan. Jumlah itu jauh melebihi total tagihan. Rekan-rekan saya berdiri dan berjalan lebih dulu menuju pintu keluar, meninggalkan saya dan Wulan berdua di dekat meja. Saya perlahan bangkit. Saya rapikan letak pakaian, lalu menatap Wulan dengan senyum tipis. Ambil saja sisa uang kembaliannya untukmu. Kebersihan mejamu cukup memuaskan, kata saya, dengan nada yang sangat lembut, namun menancap tajam bagai ribuan jarum di hati Wulan. Sebelum berbalik pergi, saya menambahkan satu kalimat penutup yang meruntuhkan sisa pertahanan mental adik ipar saya itu. Rajin-rajin bekerja, ya, Wulan. Hidup mandiri itu memang tidak semudah menumpang pada keringat orang lain. Air mata yang sejak tadi ditahan Wulan akhirnya tumpah. Ia menutup wajah dengan sebelah tangan, membiarkan tubuhnya bergetar menahan isak. Sementara saya melangkah tenang meninggalkan tempat itu. Tanpa beban, tanpa penyesalan, melangkah menuju masa depan yang cemerlang. Di saat yang sama, di rumah petak sempit tempat keluarga Damar berlindung, puncak kehancuran akhirnya terjadi. Malam itu, Damar baru pulang dengan tangan kosong. Setelah gagal mendapatkan upah, memungut barang bekas. Rasa lapar yang melilit perut membuatnya mudah tersulut emosi. Bu Sukesi, yang juga tak bisa menahan lapar, terus mengomel. Ia menyalahkan Damar atas semua nasib buruk ini. Ia mengucapkan kata-kata menyakitkan tentang betapa bodohnya putranya yang tidak bisa menjaga istri hingga lepas mesin uang keluarga. Damar yang sudah kehabisan kesabaran membalas teriakan ibunya. Ia menendang pintu, melempar piring seng kosong ke dinding. Ibu yang menyuruhnya pergi, ibu yang mengusirnya dari rumah malam itu. Berhenti menyalahkan saya, teriak Damar dengan urat leher menegang. Kalau saja ibu tidak memaksa Wulan tidur di kamar utama, kita tidak akan jadi pengemis seperti ini. Bu Sukesi menjerit histeris, melempar bantal ke arah putranya sambil terus menyumpah. Suara teriakan, hantaman benda, dan tangisan mereka memecah keheningan malam di permukiman padat itu. Warga yang kesabarannya sudah habis akhirnya mendatangi rumah petak itu. Pengurus warga ditemani belasan laki-laki mendobrak pintu rumah sewaan tersebut. Mereka marah karena keluarga itu tidak hanya belum membayar uang sewa, tetapi juga terus-menerus membuat keributan yang mengganggu lingkungan tanpa rasa kasihan. Pengurus warga menarik lengan Damar dan memerintahkannya membawa ibunya pergi malam itu juga. Barang-barang mereka yang sedikit dilemparkan keluar ke gang yang gelap. Damar hanya bisa menangis pasrah sambil menggendong ibunya yang semakin melemah.
Ia berjalan tanpa tujuan, menembus dinginnya malam, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Kini ia benar-benar menjadi sampah masyarakat. Malam semakin larut menyelimuti ibu kota. Di lantai tertinggi sebuah hunian mewah. Saya berdiri tenang di balkon. Angin malam yang sejuk menerpa lembut kain hijab saya, membawa ketenangan yang mendamaikan jiwa. Di tangan saya tergenggam secangkir teh madu hangat yang masih mengepul. Saya menatap hamparan lampu kota yang berkelap-kelip bagai lautan permata di bawah sana. Ingatan saya sempat melayang pada wajah-wajah orang yang dulu berusaha menghancurkan hidup saya. Namun ingatan itu tidak lagi menyakiti. Ia hanya menjadi pelajaran berharga yang menguatkan pijakan saya. Saya mengangkat cangkir, menyesap kehangatannya perlahan. Saya tarik napas panjang, mengisi paru-paru dengan kebebasan yang mutlak, lalu menghembuskannya bersama seluruh sisa kenangan masa lalu. Dengan seulas senyum tulus, saya bergumam pelan, memecah keheningan malam. Beberapa orang memang tidak pantas dimaafkan. Mereka hanya pantas ditinggalkan, untuk dihancurkan oleh keserakahan mereka sendiri. Saya membalikan badan, melangkah masuk ke dalam ruangan yang terang dan hangat. Saya menutup pintu kaca balkon rapat-rapat dan meninggalkan kegelapan masa lalu untuk selama-lamanya. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari seberapa banyak ia diam dan mengalah. Kadang diamnya seorang perempuan bukanlah tanda kelemahan. Ia hanya sedang menabung kekuatan. Dan jangan pernah menggigit tangan yang selama ini memberimu makan. Karena suatu hari, tangan itu bisa berhenti. Dan kau akan kelaparan oleh keangkuhanmu sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti Rahayu dulu. Perempuan yang bekerja keras, menafkahi keluarga. Namun pengorbanannya dianggap kewajiban yang tak perlu dihargai. Jika kalian salah satunya, ingatlah, harga diri kalian tidak pernah bisa dibeli dengan kesabaran yang tak berbatas. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Damar. Suami yang lebih memilih membela gengsi keluarganya daripada melindungi istri yang berdiri paling depan untuk mereka. Mereka baru menyadari arti seorang istri ketika istri itu sudah pergi dan tak akan pernah kembali. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Sukesi yang merasa berhak atas segalanya hanya karena status. Yang lupa bahwa rasa hormat itu harus dibalas dengan rasa hormat, bukan dengan penghinaan. Bagaimana akhir mereka? Damar dan ibunya hidup berpindah-pindah, tanpa rumah, tanpa kehormatan. Wulan terjebak dalam pekerjaan kasar yang dulu ia hina. Sementara Rahayu, perempuan yang mereka usir di tengah malam, kini berdiri di tempat yang jauh lebih tinggi, membangun istana yang lebih megah, tanpa satupun benalu di dalamnya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk menghargai orang yang mencintai kita, atau kehilangan mereka selamanya karena keserakahan. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang dilakukan Rahayu sudah benar? Ceritakan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tanda tangani surat ini, atau kamu keluar dari rumah ini malam ini juga. Itu kalimat ibu mertua saya sambil melempar map coklat ke pangkuan saya. 30 menit kemudian, di ruang keluarga yang penuh sanak saudara. Wajahnya yang tadi angkuh berubah pucat. Map yang sama saya buka pelan-pelan. Dan satu lembar akta tua membuat seluruh ruangan terdiam. Sebelum cerita ini dimulai, tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah yang lebih menyentuh lagi. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Tarik napas dulu, siapkan teh hangat, karena kisah malam ini akan panjang. Nama saya Anjani, usia saya 33 tahun. Saya bekerja sebagai notaris dan pejabat pembuat akta tanah di sebuah kantor kecil milik saya sendiri di kawasan Bintaro. Sudah 8 tahun saya menjalani profesi ini. Tangan saya sudah mengesahkan ribuan tanda tangan, ratusan akta jual beli, puluhan surat wasiat. Orang datang ke meja saya saat mereka paling rapuh, saat membagi warisan, saat menjual rumah terakhir, saat menyerahkan segalanya kepada orang yang mereka percaya. Saya tahu betul satu hal, kertas itu diam, tapi kertas
tidak pernah berbohong. Suami saya bernama Reza. Usianya 38 tahun. Ia anak sulung di keluarganya, mengelola usaha keluarga, sebuah toko material bangunan yang cukup besar, dan beberapa petak properti sewaan di Bekasi. Dulu, saat kami menikah, Reza adalah lelaki yang lembut. Ia menggenggam tangan saya di pelaminan dan berbisik bahwa ia akan menjaga saya seumur hidup. Saya percaya. Saya selalu percaya pada janji yang diucapkan dengan mata berkaca-kaca. Tapi ada satu hal yang tidak pernah saya sadari di awal. Reza tidak pernah benar-benar berdiri di atas kakinya sendiri. Di belakang punggungnya selalu ada satu suara yang mengatur. Suara ibunya. Ibu mertua saya bernama Bu Sumarni. Usianya 60 tahun. Ia perempuan yang selalu duduk tegak, dengan dagu sedikit terangkat, seolah dunia berutang hormat padanya. Dulu keluarga ini memang berada. Mendiang suaminya, Pak Hartono, ayah mertua saya, adalah pengusaha yang membangun semuanya dari nol. Pak Hartono meninggal 4 tahun lalu, tepat 1 tahun setelah pernikahan kami. Dan sejak hari itu, perlahan-lahan segalanya berubah. Ada juga Wulan, adik ipar saya. Usianya 30 tahun. Wulan adalah anak bungsu yang tidak pernah belajar arti kata cukup. Tas baru setiap bulan, mobil ganti setiap tahun. Liburan yang ia unggah ke media sosial dengan bangga. Sejak awal, Wulan dan ibunya melihat saya dengan tatapan yang sama. Tatapan orang yang menghitung. Menghitung berapa nilai saya. Dan menyimpulkan bahwa saya tidak cukup. Notaris kecil, kata Bu Sumarni suatu hari di depan tamu. Cuma pegawai yang punya stempel. Kalau bukan karena Reza, kamu tidak akan pernah masuk keluarga sebesar ini. Saya hanya tersenyum waktu itu. Saya menyodorkan teh. Saya diam. Bukan karena saya takut, tapi karena saya percaya rumah tangga dibangun dengan kesabaran, bukan dengan adu mulut. Ternyata saya salah. Kesabaran saya mereka baca sebagai kelemahan, dan kelemahan bagi orang seperti Bu Sumarni adalah undangan untuk menginjak. Mari saya ceritakan dari awal bagaimana sebuah keluarga yang dulu memanggil saya Nak, perlahan berubah menjadi orang asing yang ingin membuang saya. Saat menikah, Reza dan saya tinggal di rumah besar peninggalan Pak Hartono di kawasan Bintaro. Rumah 2 lantai dengan halaman luas dan pohon mangga tua di depannya. Pak Hartono yang memutuskan kami tinggal di sana. Beliau menyayangi saya seperti anak sendiri. Kamu ini teliti, Nak Anjani, katanya sambil tersenyum. Sebulan sebelum beliau sakit, orang teliti itu yang dipercaya menjaga sesuatu yang berharga. Saya tidak mengerti maksud kalimat itu saat itu. Saya kira itu hanya pujian seorang mertua kepada menantunya. Baru bertahun-tahun kemudian, saya paham. Kalimat itu bukan pujian, itu adalah sebuah amanah. Saat Pak Hartono sakit keras, beliau memanggil saya ke kamarnya, hanya saya. Pintu ditutup. Anjani, bisik beliau. Suaranya tinggal serak. Bapak titip sesuatu, jangan dibuka sebelum waktunya. Kamu yang paling Bapak percaya soal kertas dan tanda tangan. Beliau menyerahkan 1 map coklat tua, terkunci rapat. Lalu, beliau menggenggam tangan saya. Kuat sekali untuk orang yang sedang sekarat. Suatu hari nanti, mereka akan menunjukkan wajah asli mereka. Saat itu, terjadi. Baru kamu buka. Tidak sebelumnya. Saya menyimpan map itu di brankas kantor saya. 4 tahun lamanya. Tidak pernah saya buka. Janji adalah janji. Saya bahkan hampir lupa map itu ada. Sampai malam, ketika ibu mertua saya melemparkan map lain ke pangkuan saya dan menyuruh saya menandatangani kematian harga diri saya sendiri. Tapi malam itu masih jauh. Mari saya ceritakan dulu bagaimana semuanya retak. Satu demi satu. Setahun setelah Pak Hartono wafat, Bu Sumarni mulai memegang kendali penuh atas keuangan keluarga. Toko material, properti sewaan, rekening usaha, semua berpindah ke tangannya. Reza, suami saya, hanya mengangguk pada setiap keputusan ibunya. Ini sementara. Mas, kata saya pelan suatu malam. Tapi sebaiknya pembukuan toko tetap rapi. Saya bisa bantu rapikan kalau Mas mau. Reza menatap saya dengan wajah tersinggung. Anjani, itu urusan keluarga saya. Kamu jangan ikut campur.
Ibu lebih tahu. Itu pertama kalinya ia menyebut keluarganya seolah saya bukan bagian darinya. Saya menelan kalimat itu. Saya kira itu hanya kelelahan. Saya kira besok ia akan kembali menjadi Reza yang dulu. Tapi keretakan, sahabat, tidak pernah menyempit dengan sendirinya. Ia hanya melebar, pelan-pelan, sampai seluruh dinding runtuh. 3 bulan kemudian, tekanan pertama datang. Sore itu Bu Sumarni memanggil saya ke ruang keluarga. Wulan duduk di sampingnya, memainkan ponsel. "Anjani," kata Bu Sumarni, nadanya datar. "Ibu mau kamu berhenti dari kantor notaris itu." Saya pikir saya salah dengar. "Maaf, Bu, berhenti. Kamu sudah jadi bagian keluarga ini. Tidak pantas istri Reza setiap hari pergi ke kantor, mengurusi tanda tangan orang lain. Malu ibu kalau ditanya tetangga." Saya menarik napas pelan. "Bu, kantor itu saya bangun sendiri sebelum menikah. Itu profesi saya. Itu bukan pekerjaan yang memalukan." Wulan menyahut tanpa mengangkat wajah dari ponselnya. "Ya tapi kan kelihatan rendah." "Mbak, notaris kecil di ruko." Teman-teman Wulan, ibunya pengusaha semua. Saya menatap mereka berdua. 2 perempuan yang tidak pernah bekerja sehari pun dalam hidup mereka. Menilai pekerjaan saya rendah. "Saya akan pikirkan." "Bu," kata saya. Hanya itu. Malam itu, saya menceritakannya pada Reza. Berharap suami saya akan membela saya. Berharap ia akan berkata, profesi istrinya adalah kebanggaan. Reza hanya menghela napas. "Sudahlah, Anjani, turuti saja ibu. Demi ketenangan. Kamu kan tidak butuh-butuh amat uang dari kantor itu. Uang saya cukup." Saya menatap punggungnya yang membelakangi saya. Untuk pertama kalinya, saya merasa menikahi orang asing. Saya tidak berhenti dari kantor, tapi saya mulai diam. Saya mulai mengamati. Dan ketika seorang notaris mulai mengamati, percayalah, ia melihat hal-hal yang orang lain lewatkan. Insiden kedua datang dari Wulan. Suatu siang, ia datang ke kantor saya. Senyumnya manis, terlalu manis. "Mbak Anjani," katanya, duduk di kursi klien saya seolah ia langganan. "Wulan lagi mau buka usaha online. Butuh modal 80 juta. Pinjam dulu ya, Mbak. Nanti Wulan kembalikan 3 bulan lagi. Dijamin." 80 juta. Itu hampir seluruh tabungan pribadi yang saya kumpulkan dari kantor. Saya tahu, Wulan. Saya tahu uang itu tidak akan kembali. Tapi saya juga tahu jika saya menolak, ceritanya akan berputar menjadi menantu pelit yang tidak mau bantu keluarga. Maka saya memberikannya. Saya bahkan membuat kwitansi sederhana, kebiasaan profesi saya. "Ih, Mbak, pakai kwitansi segala." Wulan tertawa. "Kayak sama orang asing aja." "Hanya catatan, Wulan," kata saya tenang. "Supaya kita berdua ingat." Wulan menandatanganinya sambil memutar bola mata. Ia tidak tahu tanda tangan kecil itu suatu hari akan menjadi sangat penting. 3 bulan berlalu, lalu 4, lalu 6. Uang itu tidak pernah kembali. Yang kembali justru cerita. Cerita bahwa Mbak Anjani sok kaya, padahal pelit. Cerita bahwa saya menagih adik ipar sendiri seperti rentenir. Padahal saya tidak pernah menagih sekalipun. Saya hanya menyimpan kwitansi itu, diam-diam. Insiden ketiga terjadi di hari yang seharusnya sakral. Hari peringatan 4 tahun wafatnya Pak Hartono. Seluruh sanak saudara berkumpul di rumah besar Bintaro. Saya bangun pukul 4 pagi. Saya yang memasak, saya yang menata, saya yang menyambut tamu. Bu Asih, pembantu setia yang sudah ikut keluarga ini puluhan tahun, membantu saya di dapur. "Sabar ya, Nak Anjani," bisik Bu Asih sambil mengaduk opor. Bu Asih lihat semuanya. Bu Asih tahu siapa yang benar di rumah ini. Saya tersenyum padanya. Di rumah itu, hanya Bu Asih yang masih memanggil saya Nak. Saat tamu sudah penuh, Bu Sumarni berdiri di tengah ruangan. Ia mengangkat gelas, seolah hendak berpidato. "Terima kasih semua sudah datang mengenang almarhum suami saya," katanya. Lalu, matanya menyapu ke arah saya. "Dan maaf kalau hidangannya kurang berkenan. Menantu saya ini cuma notaris kecil,
bukan dibesarkan untuk mengurus rumah besar seperti ini. Beberapa tamu tertawa kecil. Saya berdiri di pintu dapur dengan celemek masih melekat, menahan panas di wajah saya. Untung ada Wulan, lanjut Bu Sumarni, merangkul putrinya. Anak kandung memang beda. Darah daging tidak bisa dibohongi. Wulan tersenyum bangga. Reza, suami saya, duduk di sudut, menunduk menatap lantai. Ia tidak berkata apa-apa. Ia tidak membela saya lagi malam itu. Setelah semua tamu pulang, saya mencuci tumpukan piring sendirian di dapur. Air mata saya jatuh ke dalam baskom, bercampur busa sabun. Tapi di tengah air mata itu ada sesuatu yang mengeras dalam diri saya. Bukan dendam. Belum. Hanya sebuah kesadaran dingin. Mereka tidak akan pernah berhenti. Sekeras apapun saya mengabdi, di mata mereka, saya akan selalu menjadi notaris kecil yang numpang. Insiden keempat saya temukan secara tidak sengaja. Suatu malam, Reza tertidur dengan ponsel menyala di meja. Sebuah pesan masuk dari Wulan. Saya tidak berniat membacanya, tapi nama saya tertera di sana. Mas, soal pengalihan toko ke nama ibu sudah beres ya. Jangan sampai si Anjani tahu. Nanti dia ikut campur pakai ilmu notarisnya. Pengalihan toko ke nama Bu Sumarni. Diam-diam, jantung saya berdebar. Tapi wajah saya tetap tenang. Profesi mengajarkan saya satu hal. Saat kamu menemukan sesuatu yang penting, jangan bereaksi. Catat, pahami, tunggu. Esok paginya, dengan dalih membantu administrasi keluarga, saya meminjam beberapa berkas toko. Reza, yang tidak pernah teliti, menyerahkannya begitu saja. Apa yang saya temukan membuat tangan saya dingin. Toko material itu, properti sewaan itu, satu persatu sedang dialihkan ke nama Bu Sumarni dan Wulan, menggunakan akta yang dibuat oleh notaris lain, notaris yang tidak teliti, dengan dasar surat keterangan waris yang janggal. Tapi yang paling membuat saya tertegun bukan itu. Dalam dokumen keterangan waris itu, tertulis bahwa ahli waris Pak Hartono hanya 3 orang. Bu Sumarni, Reza, dan Wulan. Cucu kandung Pak Hartono, anak saya, dan Reza, yang baru berusia 2 tahun, sengaja dihilangkan dari daftar. Hak anak saya dihapus dengan 1 coretan pena. Saya menutup berkas itu pelan-pelan. Saya kembalikan ke tempatnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam dada saya, sesuatu yang dingin dan tenang mulai bekerja. Insiden kelima adalah soal uang yang menghilang. Sebagai orang yang terbiasa membaca angka, saya mulai memperhatikan rekening usaha keluarga, yang kebetulan mutasinya sesekali dikirim ke email bersama. Ada pola yang aneh. Setiap bulan, puluhan juta keluar dengan keterangan kosong. Kadang ke rekening Wulan, kadang ke rekening pribadi Bu Sumarni. Uang hasil toko, hasil keringat almarhum Pak Hartono, perlahan disedot keluar. Untuk tas Wulan, untuk arisan Bu Sumarni, untuk gaya hidup yang tidak pernah mereka hasilkan sendiri. Dan toko itu sendiri mulai goyah. Utang pemasok menumpuk. Karyawan mulai telat digaji. Mereka memerah sapi sampai kering, tanpa pernah memberinya makan. Saya mencetak diam-diam setiap mutasi itu. Saya simpan rapi dalam map terpisah di brankas kantor saya. Di sebelah map coklat tua pemberian Pak Hartono yang belum pernah saya buka. 2 map. 1 dari masa lalu, 1 dari masa kini. Keduanya menunggu waktunya. Saya belum tahu kapan waktu itu akan tiba. Tapi malam itu, saya tahu satu hal dengan pasti. Saya tidak akan menandatangani kehancuran anak saya, apapun yang terjadi. Sebelum saya lanjutkan, ada satu hal di antara semua itu yang paling menyakitkan. Lebih dari hinaan, lebih dari uang. Suatu malam, anak saya demam tinggi. Usianya baru 2 tahun. Tubuh mungilnya panas. Ia menangis tak henti. Saya menggendongnya. Panik. Saya mengetuk pintu kamar Bu Sumarni, meminta tolong mengantar ke klinik. Karena saya tidak berani menyetir sambil menggendong anak yang kejang. Pintu terbuka sedikit. Bu Sumarni menatap saya dan cucunya dengan dingin. Bawa sendiri sana. Jangan ganggu istirahat ibu malam-malam. Anak demam saja heboh, katanya. Lalu menutup pintu. Saya mengetuk pintu Reza, suami saya.
ayah dari anak yang sedang kejang itu. Ia melirik dari balik selimut. Kamu kan ibunya. Urus saja. Besok saya ada urusan toko. Malam itu, saya membawa anak saya ke klinik sendirian. Naik taksi online, menggendongnya erat. Berdoa sepanjang jalan. Di ruang tunggu klinik yang dingin itu, saya bersumpah dalam hati. Saya bisa menelan setiap hinaan untuk diri saya sendiri. Tapi tidak untuk anak saya. Tidak akan pernah. Bu Asih, yang esok paginya tahu, hanya bisa menangis. Mereka itu bukan manusia. Nah, cucu sendiri dibiarkan begitu. Esok paginya, saat saya pulang dari klinik dengan mata lelah, Reza bahkan tidak bertanya bagaimana keadaan anaknya. Ia hanya menatap saya sebentar, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Anaknya sudah baikan? Tanya saya. Hampir tidak percaya harus bertanya hal seperti itu kepada ayahnya sendiri. Ya, kalau sudah dibawa ke dokter, pasti baikan. Jawabnya enteng. Jangan dibesar-besarkan. Saya menatap suami saya. Dan untuk pertama kalinya, saya benar-benar tidak mengenalinya. Lelaki yang dulu menggenggam tangan saya di pelaminan, kini bahkan tidak peduli apakah anaknya semalam selamat atau tidak. Saya tidak menjawab. Tapi sejak malam itu, sesuatu di dalam diri saya berubah. Dari sabar menjadi siaga. Ada lagi satu insiden yang menunjukkan betapa jauh mereka berani melangkah. Bu Sumarni ternyata sempat mencoba mencari notaris lain untuk mempercepat pengalihan harta. Ia tidak tahu, dunia notaris di Jakarta Selatan itu kecil. Kami saling kenal. Seorang kolega lama saya, Pak Yuda, menelponku diam-diam. Anjani, katanya. Ada ibu-ibu mengaku mertuamu datang ke kantor saya, minta dibuatkan akta pengalihan aset. Tapi dasar surat warisnya janggal sekali. Anak cucu tidak lengkap. Saya tolak. Saya cuma mau kasih tahu kamu. Hati-hati. Saya berterima kasih pada Pak Yuda. Saat itu, saya sadar mereka benar-benar ingin merampas semuanya. Sampai harus mengetuk pintu notaris satu persatu, mencari yang mau diajak curang. Tapi mereka lupa satu hal. Mereka sedang mencoba mencuri sesuatu yang fondasi hukumnya justru dipegang oleh orang yang mereka hina setiap hari. Setiap penolakan notaris yang mereka terima, tanpa mereka sadari, justru memperkuat posisi saya. Karena setiap kali ada saksi tambahan bahwa surat waris mereka memang cacat. Dan ada satu kejadian di sebuah butik mahal yang membuat kesombongan Wulan mencapai puncaknya. Saya kebetulan sedang menemani klien di sebuah pusat perbelanjaan elit. Di sana, saya bertemu Wulan dan Bu Sumarni sedang berbelanja dengan uang yang baru. Saya tahu dari mana asalnya. Wulan melihat saya. Dengan sengaja, ia berkata keras pada pramuniaga agar saya mendengar. Mbak, yang ini saya ambil semua. Tidak usah lihat harga. Beda ya, orang yang punya uang sama yang cuma pegawai notaris kecil. Kasihan, ada yang seumur hidup tidak akan mampu beli ini. Bu Sumarni tertawa di sampingnya, menatap saya dengan penuh kemenangan. Saya hanya tersenyum tipis. Saya tidak berkata apa-apa, karena saya tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Setiap rupiah yang sedang mereka hamburkan di butik itu sudah tercatat rapi dalam map audit di brankas saya. Setiap tas, setiap baju adalah bukti yang akan menjerat mereka sendiri. Mereka kira mereka sedang memamerkan kekayaan, padahal mereka sedang menambah panjang daftar bukti melawan diri mereka sendiri. Silakan dinikmati, Bu. Wulan, kata saya pelan saat berlalu, selagi masih bisa. Mereka tidak mengerti maksud kalimat itu. Mereka tertawa, mengira saya hanya iri. Mereka tidak tahu. Itu bukan kalimat iri, itu kalimat seorang notaris yang sudah membaca akhir cerita. Jauh sebelum mereka sampai ke sana, sebelum semua keretakan itu. Ada masa ketika rumah besar Bintaro adalah tempat yang hangat. Saat Pak Hartono masih hidup, beliau selalu menyediakan kursi di sebelahnya untuk saya saat makan malam. Anjani, duduk sini, katanya. Ceritakan. Hari ini ada klien menarik tidak di kantormu? Beliau satu-satunya orang di keluarga itu yang menganggap pekerjaan saya berharga. Beliau bahkan kadang bertanya soal hukum waris, soal akta.
dengan sungguh-sungguh. Saya baru menyadari belakangan, beliau tidak sekadar berbasa-basi. Beliau sedang menguji saya. Beliau sedang memastikan menantunya benar-benar paham menjaga sesuatu yang berharga. Bu Sumarni dulu pun berpura-pura ramah selama suaminya masih ada. Ia memanggil saya Nak Anjani dengan senyum manis di depan Pak Hartono. Tapi saya ingat satu sore, saat Pak Hartono tidak ada, Bu Sumarni menatap saya dengan tatapan yang membuat saya bergidik. Tatapan yang menyimpan sesuatu, menunggu waktunya. Kamu beruntung, Anjani, katanya pelan waktu itu. Bapak sayang sekali sama kamu. Tapi ingat, Bapak tidak akan selamanya ada. Saya tidak mengerti maksudnya saat itu. Sekarang saya mengerti. Itu adalah ancaman yang dibungkus senyum. Dan saat Pak Hartono benar-benar tiada, topeng itu jatuh satu demi satu. Persis seperti yang beliau ramalkan. Ada satu malam, di tengah semua kekacauan itu, yang membuat saya hampir percaya Reza masih bisa diselamatkan. Saya tidak sengaja mendengar Reza berbicara dengan ibunya dan Wulan di ruang belakang. Suara mereka tertahan, tapi cukup jelas. Mas, kata Wulan, kalau Anjani sudah tanda tangan, rumah ini langsung kita jual. Wulan sudah ada pembelinya. Mas dapat bagian. Kita semua senang. Tapi anak saya, suara Reza terdengar ragu. Kalau haknya dihapus, anak bisa dibikin lagi. Potong Bu Sumarni dingin. Istri juga bisa cari yang lebih berguna. Yang penting, harta ini jangan sampai jatuh ke tangan menantu pintar itu. Ibu tidak suka dia. Dari dulu, dia terlalu banyak tahu. Saya berdiri di balik dinding, menahan napas. Saya menunggu. Saya berharap Reza akan membela anaknya, membela saya. Tapi yang saya dengar hanya keheningan panjang. Lalu suara Reza lemah, menyerah. Iya, Bu. Saya urus tanda tangannya. Malam itu harapan terakhir saya pada pernikahan ini padam. Bukan dengan ledakan, tapi dengan satu kalimat lemah dari mulut lelaki yang dulu berjanji menjaga saya. Sejak malam itu, saya berhenti berharap dan saya mulai bekerja. Saya menghubungi Pak Gunawan lebih sering. Kami menyusun strategi seperti dua orang yang sedang menyiapkan pertahanan sebuah benteng. Anjani, kata Pak Gunawan suatu malam di telepon, kamu pegang kartu paling kuat, wasiat asli dan akta otentik. Tapi kamu harus sabar, jangan keluarkan sekarang. Tunggu mereka mengumpulkan semua bukti melawan diri mereka sendiri. Saya mengerti, kata saya. Saya sudah belajar sabar selama 4 tahun. Beberapa minggu lagi bukan apa-apa. Dan satu lagi, tambah Pak Gunawan. Saat waktunya tiba, lakukan di depan banyak saksi. Orang seperti Bu Sumarni paling takut kehilangan muka di depan keluarga besar. Kejatuhan yang paling menyakitkan baginya bukan kehilangan harta, tapi kehilangan kehormatan di depan orang-orang yang dulu mengaguminya. Saya mencatat kalimat itu dalam hati. Dan ketika Bu Sumarni sendiri yang mengundang seluruh keluarga besar untuk acara halal bihalal, saya tahu ia sedang menyiapkan panggung kejatuhannya sendiri. Tuhan memang punya cara yang ironis. Orang yang ingin mempermalukan seringkali menyiapkan ruangan untuk dipermalukan. Insiden ke-6 adalah jebakan yang mereka siapkan untuk saya. Suatu sore, Bu Sumarni dan Wulan memanggil saya ke ruang keluarga. Reza sudah duduk di sana. Wajahnya tegang, tidak berani menatap saya. Di atas meja ada sebuah map coklat. Map yang berbeda dari map pemberian almarhum, tapi warnanya membuat dada saya berdesir. Anjani, duduk, kata Bu Sumarni. Nadanya seperti hakim membaca vonis. Ia mendorong map itu ke arah saya. Ini surat pernyataan. Kamu sebagai wali dari anak kamu, melepaskan seluruh hak waris anak kamu atas harta keluarga ini. Tanda tangani. Saya membuka map itu. Saya membacanya pelan, kata demi kata, dengan mata seorang notaris. Isinya jelas. Mereka ingin saya, dengan tangan saya sendiri, menghapus hak cucu kandung Pak Hartono, supaya seluruh harta jatuh mutlak ke tangan Bu Sumarni dan Wulan. Kenapa harus saya tanda tangani, Bu? Tanya saya tenang. Karena ini keputusan keluarga, sahut Wulan ketus.
Anak Mbak masih kecil, nanti hartanya kami yang urus. Mbak tinggal terima, beres. Dan kalau saya menolak, Bu Sumarni mencondongkan tubuh. Untuk pertama kalinya, topeng sopannya jatuh sepenuhnya. Kalau kamu menolak, kamu keluar dari rumah ini malam ini juga, sendirian, tanpa bawa apa-apa. Kita lihat, notaris kecil mau hidup di mana. Saya menoleh ke arah Reza. Suami saya, ayah dari anak yang sedang mereka rampas haknya. Mas, kata saya pelan. Kamu setuju dengan ini? Reza menelan ludah. Ia menatap ibunya, lalu menatap lantai. Dan dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata, tanda tangani saja. Anjani, ini yang terbaik untuk semua orang. Saat itulah sesuatu di dalam diri saya yang selama 4 tahun saya jaga tetap utuh. Akhirnya patah dengan tenang, tanpa suara, tanpa air mata. Saya menutup map itu. Saya berdiri. Saya butuh waktu sampai akhir minggu untuk memikirkannya, kata saya. Ini menyangkut masa depan anak. Saya tidak akan tanda tangan terburu-buru. Bu Sumarni tersenyum sinis. Mengira ia sudah menang. 3 hari, tidak lebih. Setelah itu, kamu yang tanggung akibatnya. Saya mengangguk. Saya melangkah keluar ruangan dengan punggung tegak. Mereka kira saya pergi untuk menyerah. Padahal saya pergi untuk membuka brankas. Malam itu, di kantor saya yang sepi, saya menelpon satu orang, Pak Gunawan, sahabat lama saya, seorang advokat senior yang sudah saya percaya bertahun-tahun. Gan, kata saya butuh bantuanmu dan saya butuh kamu. Tutup mulut rapat-rapat sampai semua siap. Ada apa? Anjani. Suara Pak Gunawan langsung serius. Saya menarik napas. Lalu, saya membuka brankas. 2 map ada di sana. Map mutasi rekening yang saya kumpulkan diam-diam. Dan map coklat tua pemberian Pak Hartono. Yang 4 tahun tidak pernah saya buka. Pak Hartono pernah bilang, kata saya pelan. Saya boleh membukanya saat mereka menunjukkan wajah asli mereka. Malam ini, Gan, mereka sudah menunjukkannya sepenuhnya. Tangan saya gemetar sedikit saat membuka kunci map tua itu. 4 tahun saya menjaga janji. Sekarang, waktunya tiba. Di dalamnya, ada beberapa lembar dokumen. Dan saat saya membacanya, saya harus duduk. Karena kaki saya terasa lemas. Insiden ke-7 sebenarnya bukan sesuatu yang mereka lakukan pada saya. Itu adalah sesuatu yang Pak Hartono lakukan untuk saya, jauh sebelum beliau wafat. Map itu berisi surat wasiat asli Pak Hartono. Bukan keterangan waris palsu yang dibuat Bu Sumarni, tapi wasiat sah, dibuat di hadapan notaris resmi, lengkap dengan akta otentik. Dan isinya mengubah segalanya. Pak Hartono ternyata sudah lama melihat sifat asli istri dan putrinya. Beliau tahu, jika harta diserahkan begitu saja, semuanya akan habis dalam hitungan tahun. Dan cucunya tidak akan kebagian apa-apa. Maka beliau menyusun wasiat yang berbeda. Rumah besar Bintaro, toko, material, dan seluruh properti utama tidak diwariskan langsung ke Bu Sumarni. Semuanya beliau letakkan dalam sebuah pengaturan waris yang melindungi cucunya. Dan beliau menunjuk satu orang sebagai pelaksana wasiat. Satu orang yang beliau percaya soal kertas dan tanda tangan. Saya, Anjani, menantunya. Orang teliti itu yang dipercaya menjaga sesuatu yang berharga, kata Pak Hartono dulu. Sekarang saya mengerti, kalimat itu bukan pujian. Itu adalah kunci selama 4 tahun. Keluarga ini mengira mereka menguasai segalanya. Padahal seluruh fondasi hukum atas harta itu ada di brankas saya. Ada di tangan perempuan yang mereka hina sebagai notaris kecil. Gan, kata saya. Suara saya kembali tenang. Saya butuh kamu verifikasi keaslian wasiat ini. Saya butuh audit lengkap atas rekening usaha keluarga. Dan saya butuh semuanya rapi dalam 3 hari. Pak Gunawan terdiam sejenak. Lalu, ia tertawa pelan. Tawa yang penuh hormat. Anjani, mereka tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa, ya. Mereka tidak pernah mau tahu, jawab saya.
Insiden ke-8 terjadi keesokan harinya, dan itu membuat darah saya benar-benar mendingin. Wulan, dengan percaya diri, mengunggah foto di media sosial sebuah denah rumah besar Bintaro dengan keterangan soon renovasi rumah baru. Doain ya guys. Mereka bahkan belum menunggu tanda tangan saya. Mereka sudah merencanakan membongkar rumah peninggalan Pak Hartono. Rumah yang secara hukum kini ada di bawah perlindungan wasiat yang saya pegang. Bu Asih, pembantu setia itu, menelepon saya dengan suara gemetar. Nak Anjani, bisiknya. Bu Sumarni bilang ke tukang, minggu depan barang-barang Nak Anjani mau dikeluarkan dari kamar. Mereka mau usir Nak Anjani beneran? Saya menutup mata sebentar. Lalu, saya membukanya kembali. Bu Asih, kata saya, tenang. Terima kasih sudah memberitahu. Tolong satu hal. Apapun yang terjadi minggu depan, Bu Asih jangan ikut campur. Berdiri saja di pinggir. Lihat baik-baik, karena Bu Asih pantas melihat akhirnya. Insiden ke-9 adalah saat mereka menggali kubur mereka sendiri lebih dalam. Bu Sumarni merasa di atas angin, memutuskan untuk membuat acara besar. Sebuah halal bihalal keluarga, mengundang seluruh sanak saudara dari berbagai kota. Tujuannya jelas. Di depan seluruh keluarga besar, ia ingin mengumumkan pembagian harta. Ia ingin mempermalukan saya di depan semua orang. Ia ingin menunjukkan bahwa menantu notaris kecil itu akhirnya menyerah dan menandatangani semuanya. Ia bahkan menelpon saya, nadanya manis dibuat-buat. Anjani, hari Minggu ada acara keluarga. Datang ya, bawa map yang ibu kasih. Sudah kamu tandatangani, kan? Sudah saya siapkan, Bu. Jawab saya. Saya pasti datang dengan semua dokumen yang diperlukan. Saya tidak berbohong. Saya memang sudah menyiapkan dokumen. Hanya saja bukan dokumen yang ia kira. Di ujung telepon, Bu Sumarni tertawa puas. Ia mengira ia sedang menyiapkan pesta kemenangannya. Ia tidak tahu. Ia sedang mengundang seluruh keluarga besar untuk menyaksikan kejatuhannya sendiri. Malam sebelum acara, saya duduk di kantor bersama Pak Gunawan. Di meja kami, semuanya sudah tersusun rapi. Wasiat asli Pak Hartono sudah diverifikasi keasliannya. Akta otentik yang menunjuk saya sebagai pelaksana. Hasil audit rekening usaha, lengkap dengan setiap rupiah yang diselewengkan. Dan satu kwitansi kecil bertanda tangan Wulan atas pinjaman 80 juta yang tidak pernah ia kembalikan. Besok, kata Pak Gunawan, hidup mereka akan berubah selamanya. Saya menatap tumpukan kertas itu. Kertas yang diam. Kertas yang tidak pernah berbohong. Bukan saya yang mengubahnya. Gan, kata saya pelan. Mereka sendiri yang menulis akhir ceritanya. Saya hanya membacakannya. Malam itu saya tidur dengan tenang untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Sementara di rumah besar Bintaro, mereka sedang sibuk menghias ruangan untuk pesta yang mereka kira milik mereka. Mereka tidak tahu. Fajar esok hari adalah fajar terakhir kerajaan kecil mereka. Hari Minggu tiba. Rumah besar Bintaro dihias seperti hari raya. Karpet merah digelar. Catering mahal berjajar. Sanak saudara dari berbagai kota memenuhi ruang keluarga. Bu Sumarni duduk di kursi paling depan, mengenakan kebaya terbaiknya. Dagu terangkat tinggi. Wulan di sampingnya, sibuk berfoto. Reza berdiri di sudut, gelisah. Sesekali melirik ke arah pintu. Saya datang tepat waktu, mengenakan blazer kerja saya yang sederhana. Di tangan saya, satu map coklat. Nah, itu dia menantu saya, kata Bu Sumarni keras, agar semua tamu mendengar. Ayo, Anjani, ke depan. Kita selesaikan urusan keluarga ini di depan semua saksi. Saya melangkah ke tengah ruangan. Puluhan pasang mata menatap saya. Saya merasakan tatapan meremehkan itu, sama seperti tatapan yang saya terima selama 4 tahun. Sudah kamu bawa surat pelepasan hak warisnya? Tanya Bu Sumarni. Tangannya terulur, percaya diri. Sudah saya bawa semuanya, Bu. Kata saya, tenang. Tapi sebelum saya serahkan, izinkan saya menyampaikan sesuatu di depan keluarga besar, supaya semuanya jelas, supaya tidak ada yang merasa dicurangi di kemudian hari. Bu Sumarni mengernyit, tapi ia mengangguk, masih merasa di atas angin. Bicara saja.
tapi singkat. Saya membuka map coklat itu. Saya mengeluarkan lembar pertama. 4 tahun lalu, kata saya. Suara saya tenang dan jelas memenuhi ruangan sebelum wafat. Bapak Hartono menitipkan sesuatu kepada saya sebagai notaris dan sebagai orang yang beliau percaya. Beliau berpesan, dokumen ini hanya boleh dibuka saat keluarga ini menunjukkan wajah aslinya. Ruangan mulai hening. Bu Sumarni mulai menegakkan punggung. Ada yang tidak beres dengan nada saya. Lembar pertama ini, saya mengangkatnya, adalah surat wasiat asli Bapak Hartono. Bukan surat keterangan waris yang dibuat belakangan. Wasiat sah, dibuat di hadapan notaris resmi, dengan akta otentik yang sudah saya verifikasi keasliannya kemarin. Wajah Bu Sumarni mulai berubah. Wasiat apa? Tidak ada wasiat. Surat warisnya sudah jelas, hanya kami bertiga. Itu yang ingin Ibu percaya, kata saya. Tapi Bapak Hartono jauh lebih teliti dari yang Ibu kira. Saya membacakan isi wasiat itu, kalimat demi kalimat, bahwa rumah besar Bintaro, toko material, dan seluruh properti utama tidak diwariskan langsung kepada Bu Sumarni. Bahwa semuanya diatur dalam pengaturan waris yang melindungi cucu kandung beliau. Dan bahwa pelaksana wasiat yang ditunjuk satu-satunya yang berwenang mengelola harta itu secara hukum adalah saya. Ruangan meledak dalam bisik-bisik. Para sanak saudara saling berpandangan. Bu Sumarni berdiri dari kursinya. Wajahnya memerah, lalu memucat. Itu palsu. Kamu palsukan. Dasar notaris licik. Saya menatapnya tenang. Bu, saya notaris. Memalsukan akta otentik adalah kejahatan yang akan menghancurkan profesi saya seumur hidup. Saya tidak akan pernah melakukannya, dan Ibu boleh memeriksanya ke kantor notaris yang menerbitkannya. Kapan saja. Aslinya tercatat resmi di sana. Saya mengeluarkan lembar kedua. Sekarang, izinkan saya menjelaskan kemana perginya uang keluarga ini selama 4 tahun terakhir. Saya membentangkan hasil audit, angka demi angka. Puluhan juta yang ditarik setiap bulan tanpa keterangan. Ke rekening Wulan, ke rekening pribadi Bu Sumarni, untuk tas, untuk mobil, untuk liburan, untuk arisan. Toko material peninggalan Bapak Hartono sekarang menanggung utang ke pemasok. Karyawan telat digaji, bukan karena tokonya rugi, tapi karena uangnya dialirkan keluar, ke sini, dan ke sini. Saya menunjuk 2 nama di laporan itu, Bu Sumarni dan Wulan. Seorang paman tua berdiri dari kursinya. Jadi, selama ini, uang usaha Hartono kalian habiskan untuk foya-foya, sementara tokonya hampir bangkrut. Paman salah paham. Wulan berteriak. Suaranya melengking, panik. Itu hak kami. Hak. Saya mengeluarkan lembar terakhir, sebuah kwitansi kecil. Wulan, ini kwitansi pinjamanmu kepada saya. 80 juta untuk usaha online yang tidak pernah ada. 6 bulan, tidak pernah kamu kembalikan. Tapi bulan lalu, kamu membeli tas seharga 50 juta. Saya punya tangkapan layarnya. Wajah Wulan pucat pasi. Tangannya gemetar. Tas yang ia banggakan kini menjadi bukti yang menjeratnya di depan seluruh keluarga. Ruangan itu kini terbelah. Sanak saudara yang tadi datang untuk mengagumi Bu Sumarni. Kini menatapnya dengan tatapan yang berbeda. Seorang bibi tua, kakak dari mendiang Pak Hartono, berdiri dengan tubuh gemetar menahan marah. Sumarni, katanya. Suaranya tajam. Jadi selama ini, Hartono sudah meninggalkan wasiat untuk melindungi cucunya, dan kamu sembunyikan. Kamu palsukan surat waris demi serakahmu sendiri. Bu Sumarni membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak punya jawaban. Wulan mencoba menyelamatkan keadaan. Ini salah paham. Mbak Anjani memutarbalikkan fakta. Dia memang dari dulu mau merebut harta keluarga kita. Saya menatapnya tenang. Wulan, kalau saya mau merebut harta keluarga ini, saya bisa melakukannya 4 tahun lalu, saat wasiat ini sudah ada di tangan saya. Tapi saya tidak melakukannya. Saya diam. Saya menjaganya. Persis seperti pesan Bapak, yang merebut, yang memalsukan.
yang menyelewengkan. Bukan saya. Saya mengangkat hasil audit sekali lagi. Semua angka ini bicara sendiri. Saya tidak perlu menambah satu kata pun. Seorang sepupu Reza yang bekerja di bank mengambil laporan audit itu dan mempelajarinya. Wajahnya mengeras. Ini, aliran dananya jelas sekali. Ini bukan salah paham. Ini penyelewengan terstruktur selama bertahun-tahun. Katanya pelan. Lebih kepada dirinya sendiri. Bisik-bisik di ruangan berubah menjadi gumaman marah. Orang-orang yang dulu menerima parsel lebaran dari Bu Sumarni, yang dulu memujinya, kini menyadari dari mana asal kemewahan itu. Dari uang yang dicuri dari almarhum saudaranya sendiri. Bu Sumarni dalam keputusasaan melakukan hal terakhir yang ia bisa. Ia menunjuk saya dengan jari gemetar. Kamu yang menghancurkan keluarga ini. Sebelum kamu datang, kami baik-baik saja. Saya menatapnya lama, lalu saya berkata dengan suara yang sangat tenang. Justru karena itu terdengar lebih dingin dari teriakan manapun. Bu, sebelum saya datang, Bapak Hartono masih hidup dan beliau sudah melihat siapa ibu sebenarnya. Itulah kenapa beliau menitipkan ini kepada saya, bukan kepada ibu. Bukan saya yang menghancurkan keluarga ini. Keluarga ini hancur dari dalam oleh keserakahan yang ibu pelihara sendiri. Saya hanya kebetulan yang memegang cerminnya. Bu Sumarni terdiam. Bibirnya bergetar. Lalu, perlahan, tubuhnya merosot ke kursi. Dagunya yang selama bertahun-tahun terangkat tinggi, kini tertunduk untuk pertama kalinya. Wulan menangis. Bukan tangis penyesalan, tangis seseorang yang baru sadar bahwa panggung kemewahannya runtuh dan tidak akan pernah kembali. Dan di tengah semua itu, saya berdiri tenang. Bukan karena saya menikmati kehancuran mereka, tapi karena setelah 4 tahun, untuk pertama kalinya, kebenaran akhirnya berdiri lebih tinggi daripada kesombongan. Saya merapikan dokumen-dokumen itu kembali ke dalam map, pelan, rapi. Seperti kebiasaan profesi saya, kertas-kertas itu sudah selesai berbicara, dan mereka telah mengatakan segalanya. Bu Sumarni terhuyung. Ia mencari sandaran, jatuh kembali ke kursinya. Dalam hitungan menit, seluruh kerajaan yang ia bangun di atas kebohongan runtuh di depan mata orang-orang yang ia undang untuk mengaguminya. Lalu saya berbalik ke arah Reza, suami saya, lelaki yang menyuruh saya menandatangani kehancuran anak kami sendiri. Mas, kata saya. Suara saya tidak marah. Hanya lelah. 3 hari lalu, kamu menyuruh saya menghapus hak anak kita, anak kandungmu sendiri, demi ketenangan, katamu. Demi yang terbaik untuk semua orang. Reza tidak bisa menatap saya. Tubuhnya gemetar. Saya menjaga rumah ini 4 tahun. Saya menelan setiap hinaan. Saya diam saat ibumu mempermalukan saya di hari peringatan ayahmu sendiri, dan kamu sekalipun tidak pernah berdiri di samping saya. Saya meletakkan satu dokumen terakhir di meja di hadapannya. Surat gugatan cerai. Sekarang saya yang memilih, dan saya memilih anak saya, bukan kamu. Reza jatuh berlutut di lantai karpet tebal itu. Lelaki yang dulu angkuh, kini bersimpuh. Anjani, maafkan saya hilaf. Saya bodoh. Tolong, demi anak kita, demi 4 tahun kita. Saya menatapnya cukup lama. Lalu saya berkata pelan, 4 tahun kita. Mas, kamu yang membuangnya, bukan saya. Saya hanya berhenti memungutnya kembali. Saya berbalik. Saya melangkah keluar dari rumah besar itu, melewati puluhan tamu yang terdiam, melewati Bu Sumarni yang menatap kosong, melewati Wulan yang menangis di pojok ruangan. Bu Asih berdiri di dekat pintu. Air matanya mengalir, tapi bibirnya tersenyum. Ia menundukkan kepala saat saya lewat. Hormat yang tulus. Hati-hati di jalan, Nak Anjani, bisiknya. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, saya melangkah keluar dari rumah itu dengan kepala tegak. Dan kali ini bukan saya yang diusir. Saya yang pergi.
dengan pilihan saya sendiri. Beberapa bulan setelah hari itu, semuanya berjalan sesuai hukum, bukan sesuai kesombongan. Sebagai pelaksana wasiat, saya mengelola harta peninggalan Pak Hartono dengan jujur. Toko material diselamatkan dari kebangkrutan. Utang pemasok dilunasi. Karyawan kembali digaji tepat waktu. Hak anak saya, cucu kandung Pak Hartono, dilindungi sepenuhnya. Persis seperti keinginan almarhum kakeknya. Bu Sumarni harus mengembalikan dana yang ia selewengkan. Rumah arisannya berhenti. Tamu-tamu yang dulu memujinya kini menjauh. Ia yang selalu mengangkat dagu tinggi, kini jarang keluar rumah. Wulan kehilangan gaya hidupnya dalam semalam. Tas-tasnya dijual untuk membayar utang. Teman-teman yang dulu mengaguminya menghilang. Ternyata mereka mengagumi tasnya, bukan dirinya. Reza kehilangan segalanya. Bukan hanya harta, tapi rasa hormat. Kabar terakhir yang saya dengar, ia bekerja serabutan, mencoba membangun hidup dari nol. Sesuatu yang seharusnya ia pelajari sejak dulu. Dan saya kembali ke kantor kecil saya di Bintaro. Kantor yang dulu mereka hina. Setiap pagi saya mengantar anak saya, lalu duduk di meja saya, menyesahkan tanda tangan orang-orang yang datang di saat paling rapuh. Suatu sore, saya memasak ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi untuk anak saya. Makanan sederhana. Tapi di meja makan kecil itu ada sesuatu yang tidak pernah ada di rumah besar Bintaro. Ada ketenangan. Anak saya yang kini sudah mulai bisa merangkai kalimat. Suatu hari bertanya pada saya, "Bunda, kenapa kita pindah dari rumah yang besar?" Saya tersenyum, mengelus rambutnya. Karena, Nak, rumah yang besar belum tentu rumah yang baik. Rumah yang baik adalah tempat kamu dicintai apa adanya. Dan Bunda mau kamu tumbuh di rumah seperti itu. Ia mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Suatu hari, ia akan paham bahwa neneknya yang berlimpah harta tidak pernah sekalipun menggendongnya saat ia sakit. Dan ibunya yang dianggap notaris kecil rela menggendongnya sepanjang malam. Suatu hari, ia akan tahu kakeknya, Pak Hartono, telah melindunginya, bahkan dari alam yang berbeda, lewat secari kertas yang dititipkan kepada orang yang tepat. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita sesuatu yang sederhana. Jangan pernah menilai seseorang dari seberapa kecil ia terlihat. Dan jangan pernah mengira kesabaran adalah kelemahan. Kadang, orang yang paling diam di ruangan adalah orang yang memegang seluruh kebenaran. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang menelan hinaan demi menjaga keutuhan rumah tangga, yang dianggap rendah hanya karena mereka memilih untuk sabar. Kalau kamu salah satunya, ingatlah, harga dirimu tidak ditentukan oleh orang yang memandangmu rendah. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana yang berdiri di antara ibu dan istrinya, lalu memilih diam saat seharusnya melindungi. Mereka kira diam itu menjaga ketenangan, padahal diam di saat yang salah adalah pengkhianatan yang paling pelan. Dan ada pula para ibu mertua, para keluarga, yang mengira darah daging membenarkan keserakahan, yang lupa bahwa harta tanpa kejujuran hanyalah pinjaman waktu, yang cepat atau lambat akan ditagih. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk menginjak atau untuk menjaga, untuk serakah atau untuk jujur. Dan setiap pilihan pada akhirnya menulis akhir ceritanya sendiri. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang sangat membutuhkan kekuatan dari cerita kalian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.